Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi Bu dosen. Nama saya Rani Septian Ricardo. Pada video ini saya akan menjelaskan cara program pencarian data pada graf menggunakan algoritma Differentiate atau DVS yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Graf yang saya gunakan terdiri dari 8 simpul, yaitu A1 A1 hingga A8. A1 hingga A8. Masing-masing simpul memiliki nilai sesuai nomornya. Saya akan menjelaskan kode ini dari atas sampai bawah. Jadi di bagian paling atas ini adalah array list. Kemudian berasal dari paket Java yang digunakan untuk membuat struktur data. Terus selanjutnya saya membuat kelas bernama DFS Graph. Di dalam kelas ini saya mendapatkan dua variabel utama, yaitu jumlah simpul, dan kedua daftar ADC. Variabel itu digunakan untuk menyimpan tetangga dari setiap simpul. Berikutnya ini adalah konstruktor DFS Graph. Saya membentuk graf tak berarah seperti ini, dari A1 terhubung ke A2, terus A2 terhubung ke A4 dan ke seterusnya. Jadi saya mendapatkan satu paragraf lengkap dan akan digunakan untuk proses pencarian. Terus saya juga di sini menambahkan fungsi method tambah @g, bertugas untuk menambahkan hubungan antar simpul. Parameter u dan parameter u dan v, ada dua simpul yang dihubungkan. Terus saya buat fungsi cari DVS. Terus untuk DVS di sini saya buat array boolean untuk menandai node mana yang sudah pernah dikunjungin. Gitu. Boolean sudah dikunjungin. Terus juga saya membuat fungsi namanya DFS rekursif. Nah, bagian terpenting dalam algoritma DFS yaitu DFS rekursif ini. Fungsi ini menggunakan rekursi, yaitu untuk memanggilkan fungsi dalam dirinya sendiri. Pertama saya ubah simpul sekarang menjadi index array dengan mengurangi 1 karena array dimulai dari 0. Lalu saya menandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungin true. Kemudian mencetak program, kunjungin nilai menggunakan 1 gitu. Nah, saya dan
pencarian def DPS search DPS target yang ini hasil run kode pas dijalankan. Oke, kita lanjut. Dari hasil percobaan ini bisa disimpulkan bahwa algoritma Davis Search atau DVS bekerja dengan cara menelusuri graf secara mendalam, mengikuti satu jalur sampai habis sebelum kembali ke jalur lain. Pendekatan seperti ini tuh sangat cocok untuk kasus eksplorasi jalur penuh, misalnya dalam pencarian root, permainan mesh, atau pencarian semua kemungkinan kombinasi struktur pohon. Itu demikian penjelasan dari saya mengenai cara kerja program DVS pada graf berisi 8 simpul. Lanjut ke berikutnya. Sekarang kita lanjut ke yang BFS. Nah, BFS ini merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri graf secara melebar. Artinya semua simpul pada level yang sama dikunjungi terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Sekarang saya akan jelaskan programnya secara rinci. Oke, bagian import library ini. Pertama saya mengimport seluruh kelas dari paket Java file, Java util. Paket ini ya berisi seperti struktur data penting seperti array list, yang linked bits, ya seperti biasa. Dengan menulis import Javatif menggunakan semua kelas tersebut tanpa mengimport satu. Terus ini setelah ini saya mendedikasikan kelas utama bernama BPS Graph. Di dalam kelas ini, inilah seluruh struktur data dan algoritma BPS akan didefinisikan. Nama kelas saya bersesuai dengan topiknya itu BPS Graph. Di sini saya mengaplikasikan variabel global. Yang pertama, jumlah node yang bernilai 8. Variabel menunjukkan bahwa graf saya tersendiri terdapat 8 simpul, yaitu A1 sampai A8. Karena nilainya tidak akan berubah, saya gunakan kunci final. Variabel kedua adalah graf yang bertipe list integral. Terus ini adalah array daftar list. Terus konstruktor BFS. Berikut adalah konstruktor ala BFS. Untuk membentuk graf atau kalimat graf ketika objek dibuat. Pertama saya membuat array graf sebanyak jumlah node yaitu 8 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk hubungan antar simpul menggunakan fungsi tambahan hubungan. Hubungan antar simpulnya adalah A1 terhubung dengan A2 dan A3 gitu. Kayak gitu. Semua berhubungan ini bersifat dua arah karena graf yang saya buat tak berarah. Kemudian metode. Saya sini membuat metode berikut tambah hubungan. Ada graf. Karena di Java indeks array mulai dari 0, saya kurangi satu pada indeks siap dengan menulis A1 dan B1.
Method selanjutnya saya buat fungsi utama pencarian BVS dengan nama cari BVS. Parameter yang diterima adalah target, yaitu angka simpul yang ingin saya cari. Pertama saya membuat array boolean dan untuk menandai node mana yang sudah pernah dikunjungi agar tidak dikunjungi dua kali. Kemudian saya membuat struktur data query integer bernama antrian menggunakan linked list. Nah, query ini digunakan menampung node-node yang akan dikunjungi. Berikutnya, proses PPF selalu dimulai dari simpul pertama, yaitu node A1. Jadi saya tambahkan angka 1 ke dalam antrian yang menandai sebagai sudah dikunjungi. Setelah itu saya mencetak informasi awal ke arah proses pencarian BVS. Terus bagian ini adalah inti dari algoritma breadth search. Proses dijalankan selama antrian masih berisi node yang belum dikunjungin. Di dalam perulangan while, saya mengambil node pertama dari antrian menggunakan remove. Lalu saya cetak node tersebut ke layar sebagai node yang dikunjungin. Ini node yang dikunjungin ya. Setelah itu saya periksa apakah nilai node yang dikunjungi sama dengan nilai yang dicari. Kalau sama, program langsung mencetak data ditemukan node dengan mengembalikan true. Kalau belum sama, program melanjutkan dengan mengecek semua anggota dari node tersebut. Sekarang pengembalian nilai. Jika setelah semua simpul dikunjungi ternyata data yang dicari tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan false. Artinya nilai target tidak ada pada graf yang ditelusuri. Nah, sekarang fungsi main bagian terakhir adalah fungsi main yang itu bagian program yang dijalankan. Bagian program yang dijalankan pertama kali saat kita menjalankan file ini. Di sini saya membuat objek G dari kelas PPF Grass. Oke, nah itu semuanya sebagai sistem scanner dan boolean ketemu BPSG. Oke. Jadi kesimpulannya, algoritma BVS bekerja dengan cara menulis simpul per level atau melebar. Kalau BVS menggunakan struktur data antrian untuk mengatur urutan kunjungan simpul. Algoritma ini tidak cocok digunakan untuk mencari jalur pendek dalam graf takbar terbobot. Demikian yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.